Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang untuk pengelola SDM aparatur atau yang lainnya yang ingin mengetahui tentang penetapan dan penyusunan kebutuhan ASN, yaitu di instansi pemerintah, mari belajar bersama saya. Ya, ini dasar hukumnya ya. Jadi pertama adalah Permenpan 10 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan ASN, Permenpan 1 2020 tentang Anjab dan ABK pada instansi pemerintah, Perka BKN nomor 9 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan kebutuhan ASN, Permenpan 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional, Permenpan 6 2024 tentang pengadaan ASN, Perka BKN 18 tahun 2020, Kepmenpan 320 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi ASN, Kepmenpan 321 tentang nilai ambang batas, 322 tentang persyaratan surat tanda registrasi untuk melamar kesehatan. Selanjutnya Kepmenpan 344 sampai ke Perka nomor 5 tahun 2024 tentang pedoman CAT pengadaan ASN. Nah, ini penetapan kebutuhannya ini untuk kebutuhan CPNS di instansi pemerintah ditetapkan pada Kepmenpan RB nomor 293 tahun 2024. Nah, alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024 yaitu kemarin pertama Kemenpan RB surat permintaan usulan kebutuhan ASN, yaitu mengusulkan kebutuhan ASN melalui digital platform yaitu e-formasi aplikasi ya. Nah, itu yang selanjutnya Kemenpan RB menyetujui prinsip jumlah formasinya dan menetapkan pedoman rincian formasi. Selanjutnya BKN mempersiapkan sarana prasarana untuk pengusulan rincian formasi. Lalu instansi pemerintah menyiapkan rincian usulan dan BKN menetapkan Pertek BKN validasi rincian formasi berdasarkan persetujuan Menpan RB. Selanjutnya Kementerian Keuangan memberikan pendapat terkait anggaran rencana pengadaan ASN, dan Kemenpan RB selanjutnya menetapkan formasi nasional dalam rincian kebutuhan Pertek BKN, pendapat terkait dari Menteri Keuangan, kebijakan pengadaan ASN, penetapan kebutuhan ASN instansi pemerintah. Selanjutnya seleksi CPNS atau CASN atau CP3K. Nah, jenis kebutuhan pada pengadaan PNS ya, itu ada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Kalau kebutuhan khusus itu ada penyandang disabilitas, kumlot, diaspora, putra-putri wilayah Papua, putra-putri Kalimantan, dan putra-putri daerah tertinggal. Nah, jenis kebutuhan khusus pada pengadaan PNS tahun 2024 yaitu putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian kumlot, penyandang disabilitas paling sedikit 2%, lalu ada diaspora, putra atau putri wilayah Papua, dan putra-putri Kalimantan ya, paling sedikit 5% dari penetapan alokasi PNS pada unit Satker Pusat. Seperti itu. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pengadaan. Yang pertama, melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, menjaga integritas dan moralitas pengadaan. Ya, selanjutnya mencermati kualifikasi jabatan dan unit kerja penempatan. Selanjutnya mengikuti tahap seleksi yang telah ditetapkan dan memperhatikan alokasi untuk kebutuhan tertentu. Nah, nilai ambang batas SKD tahun kemarin itu ada seperti ini ya. Jadi beda-beda kebutuhan khusus dan kebutuhan khusus itu ada diaspora dan kumlot itu berbeda dengan kebutuhan khusus disabilitas putra-putri Papua dan daerah tertinggal. Ya, kita langsung ke soalnya saja. Oke. Kriteria sistem merit meliputi kecuali A. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja, B. Menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, C. Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai dengan hasil kinerja individu, D. Memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang, E. Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien. Jawaban yang paling tepat adalah E. Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien. Jadi Permenpan RB nomor 40 tahun 2018 adalah tentang pedoman sistem merit.
Nah, selanjutnya penerapan aspek perencanaan kebutuhan ASN meliputi kecuali A. Instansi pemerintah mempunyai peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai jangka menengah atau 5 tahun sekali. B. Instansi pemerintah mempunyai ABK jangka panjang menengah 5 tahun sekali. C. Instansi pemerintah mempunyai data kekurangan dan ketersediaan pegawai. D. Instansi pemerintah mempunyai data pegawai yang akan memasuki masa pensiun hingga 5 tahun mendatang. E. Instansi pemerintah mempunyai rencana pemenuhan kebutuhan ASN. Jawaban yang paling tepat adalah B ya. Instansi pemerintah mempunyai ABK jangka panjang menengah ya. 5 tahun sekali. Ini Permenpan 40 tahun 2018. Nah, yang ketiga, mekanisme penyusunan kebutuhan jabatan fungsional kecuali A. Menghitung ANJAP dan ABK. B. Mengusulkan formasi penghitungan kebutuhan. C. Verifikasi dan validasi usul formasi penghitungan kebutuhan oleh BKN. D. Mengusulkan perjanjian kinerja unit kerja atau satuan kerja. E. Mengusul formasi jabatan fungsional ke instansi pembina. Nomor 3, kita lihat jawabannya adalah D ya, mengusulkan perjanjian kinerja unit kerja atau satuan kerja sesuai dengan Permenpan RB 10 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan ASN, bahwa mekanisme penyusunan kebutuhan JF yaitu A. Menghitung ANJAP ABK, mengusulkan formasi, verifikasi validasi usul formasi, struktur organisasi dan tata kerja, mengusul formasi jabatan, mengusul ke instansi pembina memberikan rekomendasi kebutuhan, dan Kemenpan RB menetapkan formasi JF. Nomor 4. Salah satu jenis kebutuhan pada pengadaan PNS tahun 2024 pada formasi kebutuhan khusus adalah A. Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN. B. Penyandang disabilitas. C. Pangkat dan jabatan. D. Pengembangan dan pola karir ASN. E. Mutasi dan penugasan ASN. Jawaban yang paling tepat adalah B ya, penyandang disabilitas. Pengadaan PNS itu berkebutuhan khusus. Pertama, disabilitas, kumlat, diaspora, putra-putri wilayah Papua, Kalimantan, dan daerah tertinggal. Soal berikutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pengadaan. A. Melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan, menjaga integritas moralitas pengadaan. C. Mencermati kualifikasi jabatan dan unit kerja penempatan. D. Mengikuti tahapan seleksi yang telah ditetapkan. Dan E. Memperhatikan alokasi anggaran. Jawaban yang paling tepat adalah memperhati alokasi anggaran. Jadi harus tahu alokasi kebutuhan anggarannya ya. Baik. Kalau mau selengkapnya informasi ini silakan follow saya di TikTok Rafrianika dan subscribe YouTube dan like juga ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.